kabar? Oke, wah ini udah mulai banyak yang join ya. Boleh saya hi mungkin yang udah join di live IG kita kali ini di Nongki #5. Oke, wah seru banget nih pastinya. Kembali lagi kita hadir di Nongki yang kelima hari ini, dimana hari ini kita akan membahas mengenal apa sih itu sebenarnya audio royalty free dan juga no copyright. Nah, jadi nanti buat teman-teman yang mau bertanya bisa langsung aja drop pertanyaan teman-teman di dalam kolom komentar. Nanti kita bisa discuss sama-sama dengan pembicara kita hari ini yang tentunya luar biasa banget nih teman-teman. Oke. Oke, sebelum itu mungkin aku mau cek lagi nih teman-teman. Oke, jangan lupa juga teman-teman, nanti kita ada door prize, ada giveaway berupa saldo GoPay. Jadi buat teman-teman yang beruntung, teman-teman bisa cek postingan kita mengenai poster IG Live kita hari ini untuk syarat-syarat apa saja sih yang dibutuhkan untuk nanti bisa dapetin giveaway-nya, yaitu saldo GoPay sebesar 50.000 untuk 2 orang pemenang. Oke, nah hari ini kita akan ngobrol bareng Pak Mido yang tentunya sangat luar biasa nih, sudah join juga. Langsung aja kali ya aku undang hari ini. Oke. Iya, kita tunggu sebentar. Halo, selamat malam Bang Mido. Malam, Malam Bang, apa kabar? Alhamdulillah baik. Apa kabar? Baik-baik. Siap-siap. Wah, thank you banget sebelumnya nih Bang Mido udah menyempatkan diri nih untuk kita boleh ngobrol-ngobrol sama-sama hari ini. Dimana hari ini kita bakal bahas mengenal audio royalty free dan juga no copyright nih ya, Pak Mido. Yes, yes, yes. Yes, seru banget pastinya. Nah, mungkin sebelum kita masuk ke topik nih, aku pengen kenalin dulu siapa sih sebenarnya narasumber kita hari ini, gitu ya. Dia merupakan advocate dan juga intellectual property consultant dan juga industrial relation consultant. Dan beliau juga sudah punya pengalaman yang begitu luar biasa nih, teman-teman semuanya. Salah satunya beliau pernah menjabat sebagai legal litigation and IPR department head dari PT MNC TBK. Dan sekarang dia juga merupakan seorang manager partner dari Vankolo Office, kemudian juga director dari PT Lindungi Cipta Indonesia, kemudian juga lecturer dari London School Public Relation, kemudian juga sebagai of counsel dari MNP Law Office dan juga rumah paten nih. Wah, luar biasa banget ya Bang Wido nih pengalamannya. Siap-siap. Nah, hari ini kita mau bahas apa sih Bang sebenarnya? Yaitu kita mau bahas mengenal audio royalty free dan juga no copyright nih. Nah, sebenarnya mungkin kalau Betul. teman-teman bertanya gitu ya, kenapa sih kita mau bahas ini gitu ya? Latar belakangnya adalah sebenarnya karena banyak nih pasti konten creator di sini yang kalau membuat video, membuat konten itu kan kadang ngambil music background dari sumber-sumber lain gitu ya, Pak Mido Betul, ya. Nah, betul. di mana music background itu adalah termasuk dari musik dan lagu yang juga dilindungi oleh hak kekayaan intelektual gitu ya, terutama hak Yes. cipta. Nah, sebenarnya gimana sih gitu ya mekanisme perlindungannya, kemudian juga kalau misalnya kita mau pakai itu seperti apa gitu, apakah harus ada Hmm. izin tertentu, hak-hak yang diperoleh perlindungan seperti apa, dan apa sih sebenarnya nanti yang dimaksud dengan audio royalty free dan juga no copyright, bagaimana kita kemudian bisa memanfaatkan hal tersebut secara legal gitu ya, jadi juga bisa bermanfaat Yes. untuk para content creator gitu. Hmm, Oke, nah betul. mungkin langsung aja Bang Nido, mungkin boleh nggak Ya, sih dijelasin sedikit Bang, apa sih sebenarnya mengenai musik dan lagu itu Bang gitu, dan kaitannya dengan aspek hak kekayaan intelektual yang ada di dalamnya gitu Bang Nido. oke. Sebelumnya saya mengucapkan selamat malam buat teman-teman. Terus juga terima kasih buat Edu HKI sudah mengadakan acara ya malam ini. Mudah-mudahan apa yang kita diskusikan gitu ya, bukan cuma seru tapi juga bisa bermanfaat buat teman-teman terutama buat Yes. konten creator ya. Gitu. Jadi terima Iya. kasih pertanyaan pertama. Kita langsung aja ya ngobrol-ngobrol santai aja ya. Yep, Kan namanya benar-benar banget. nongki. Oke, siap. Jadi musik ya, musik dan Ya, apa tadi maaf lagu ya. Itu musik apa dan sih gitu lagu ya? benar. Mm-mm. Yes.
Suara saya clear kan ya? Nggak itu kalau Iya, misalnya ada agak putus-putus tolong diinfo ya. Jadi siap. teman-teman, kalau misalnya kita, kalau saya sih selalu gitu, biasakan kalau kita mau ngobrol sesuatu, sebelum kita ngobrol kita samain persepsi dulu nih, Mm-mm. definisinya apa sih gitu. Nah yang paling gampang tuh kemana? Kita ke Kamus Besar Mm-mm. Bahasa Indonesia, gitu ya. Yes. Kalau di Kamus Besar Bahasa Indonesia, musik itu adalah ilmu atau seni menyusun nada atau suara dalam urutan kombinasi hubungan temporal untuk menghasilkan komposisi yang mempunyai kesatuan dan kesinambungan. Jadi intinya gitu ya, intinya ini adalah susunan nada gitu ya. Musik itu susunan nada. Nah, kalau misalnya di Undang-Undang Hak Cipta itu musik nggak ada definisi khusus, tapi ada di salah satu pasal yang menyebutkan bahwa eh, lagu atau musik dengan atau tanpa teks dilindungi oleh Undang-Undang Hak Cipta. Artinya apa? Artinya lagu ini luas nih perlindungannya di Undang-Undang Hak Cipta. Mm-mm. Lagu dengan teks, dengan lirik maksudnya ya, Mm-mm. ataupun lagu yang hanya tadi apa susunan atau urutan nada itu juga bisa dilindungin. Karena Yap. di Indonesia sama-sama kita tahu ya sangat kaya sekali dengan khasanah musik. Bayangin aja di daerah mana yang nepuk bantal itu bisa jadi musik gitu. Ya kan hanya di Indonesia gitu, hanya di Bener, Indonesia. bener. Gitu. Itu ada nadanya gitu, itu ada nadanya. Sampai gendang, kemudian Mm. pukul kentongan aja kita punya 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 apa punya punya musik seperti itu gitu. Jadi artinya musik itulah yang dilindungi oleh Undang-Undang Hak Cipta, termasuk si pemiliknya. Gitu. Oke. Jadi yang dilindungi oleh Undang-Undang Hak Cipta itu adalah musik termasuk pemiliknya itu tadi ya, Ya, Bang Yudo ya. betul. Jadi Yes. spesifik adalah hak cipta gitu ya. Yes, betul di hak cipta. Oke. Nah, kalau perolehan perlindungannya sendiri itu gimana sih, Pak Hmm, Mido gitu, yang melekat hmm, pada musik dan juga lagu itu gitu, dan hmm, juga si hmm. pencipta itu gitu? Oke, jadi kalau di Indonesia, teman-teman, gitu. Jadi perlindungannya itu cukup simpel gitu. Artinya Hmm. ada dua hal yang perlu dilakukan atau ada dua syarat gitu ya untuk dilindunginya sebuah ciptaan baik lagunya maupun si orangnya gitu. Apa sih? Yang pertama itu adalah diwujudkan. Mhm. Jadi kayak kalau misalnya kita pacaran nih gitu ya, kita ngaku udah punya pacar, pacarnya dulu mana? Jangan-jangan halu lagi gitu. Jadi harus ada lagunya dulu gitu. Kalau kita ngomongin Iya. lagu ya, jangan cuma yang, aduh gue pengen nih bikin lagu tentang jatuh cinta tapi bertepuk sebelah tangan, tapi masih di Mhm. konsep itu belum dilindungin. Wujudkan Iya. dulu, bikin liriknya, bikin musiknya gitu. Jadi diwujudkan dulu. Sama aja kayak tadi saya bilang kan, kalau pacaran, gue punya pacar cantik banget deh. Tapi orangnya nggak ada gitu, itu halu kan berarti kan. Gitu. Jadi diwujudkan dulu, itu satu. Terus kemudian yang kedua, publikasi, klaim Mhm. gitu ya, setelah diwujudkan kita kita umumin. Kalau tadi Mhm. pacaran, umumin dong, jangan jangan di apa jangan jangan di belakang layar gitu ya. Jangan apa istilahnya kalau misalnya sekarang Backstreet ya? hubungan ATS, backstreet Ah, ATS gitu. iya. Jangan, umumkan ini pacar gue nih gitu. Ini Aha. lagu saya, ini karya saya, umumkan gitu ya. Jangan diem-diem. Kalau Mhm. diem-diem kalau diem-diem diambil sama orang jangan marah dong, ya nggak sih gitu. Iya. Kalau Bener, kita bener, bener. HTSan, dia dipacarin sama orang, pacar kita jangan marah. Termasuk Mhm. lagu, karya seni juga seperti itu. Setelah kita wujudkan, kita umumkan bahwa ini karya kita, maka undang-undang akan melindungi karyanya, terus orangnya juga, gitu. Hmm. Berarti setelah diwujudkan dan juga diumumkan Hmm. itu otomatis ya Bang ya perlindungannya? Otomatis, yes, otomatis, Oke, otomatis, otomatis. siap-siap. Nah, perlindungan ini tuh mendapat hak-hak apa aja sih Bang sebenarnya Bang? Oke, eh gampangnya ya gitu ya. Jadi Mhm. sebenarnya kita pelajari ini apa bisa bisa bermalam-malam ya, tapi Mhm. kita karena waktunya terbatas, kita coba bikin short gitu ya. Ya. Perlindungannya teman-teman kalau kita harus pecah ya. Mhm. Subjek sama objek. Subjeknya dalam hak cipta itu ada yang namanya pencipta.
kalau saya sendiri sih sebenarnya kurang sepakat ya sama istilah itu. Kita sama-sama tahu lah pencipta itu siapa. Cuma satu, Tuhan gitu ya. Tapi Iya. ini dipinjam bahasa pencipta ini dipinjam untuk menggambarkan orang yang menciptakan satu karya gitu ya. Mhm. Jadi ada yang namanya pencipta, ada yang namanya pemegang hak cipta gitu. Mhm. Ini bisa orang yang sama atau orang yang berbeda. Nanti kita sama-sama discuss ya, kok bisa sama bisa Yes. beda gitu. Karena prinsipnya pencipta sama pemegang hak cipta adalah harusnya orang yang sama. Tapi ternyata bisa aja pencipta dan pemegang hak cipta itu adalah orang yang berbeda Ya. gitu. Nah, itu subjeknya. Nah, Mhm. kalau objeknya ada yang namanya hak moral, teman-teman. Hak moral dan hak ekonomi. Jadi hak Oke. ekonomi, hak moral itu adalah hak dari si pencipta. Apa aja sih, gitu ya? Apa aja? Namanya tetap dicantumkan. Terus kemudian nggak boleh dirubah-rubah. Ciptaannya ya, Mhm. misalnya kita ngomongin lagu nih, gitu ya. Lagunya nggak boleh dirubah-rubah, nggak boleh dipotong-potong. Namanya harus tetap dicantumkan, nama si pencipta maksud saya, itu harus dicantumkan. Dan hak ini melekat selamanya. Jadi Oke. benar-benar abadi gitu ya. Ya. Kalau saya udah bikin lagu, saya tulis lagu, berarti saya penciptanya, hak moral ini akan berlaku selamanya. Walaupun saya udah Mhm. nggak ada, gitu ya. Itu hak Ya. moral. Terus kemudian ada yang namanya hak ekonomi. Hak ekonomi gampangnya itu hak memanfaatkan memperoleh kemanfaatan deh. Memperoleh Mhm. kemanfaatan dari si lagu ya, kita ngomongin lagu ya, lagu tersebut gitu. Intinya ada Mhm. tiga, teman-teman. Intinya ada tiga. Ada yang namanya mechanical rights, ada yang namanya sinkronisasi, ada yang namanya performing. Mhm. Apa mechanical? Mechanical itu menggandakan. Jadi kalau ini lagu kita gandakan gitu ya, kita digandakan dalam bentuk mungkin DVD atau VCD, CD atau dalam bentuk apa namanya macam-macam gitu ya. Itu Ya. digandakan. Terus ada yang namanya sinkronisasi. Sinkronisasi itu memasukkan suatu karya ke karya baru. Misalnya saya mau bikin Mhm. film nih, gitu ya, teman-teman dari E2HKI mau bikin film gitu ya, nggak menarik dong, nggak ada musiknya, kita Ya. ambil gitu ya, kita ambil. Nah itu namanya sinkronisasi. Terus Mhm. yang terakhir performing, gitu, performing. Performing apa? Mengumumkan, hak untuk mengumumkan. Biasanya ini dilakukan oleh lembaga-lembaga penyiaran ya, gitu. Mhm. Ataupun sekarang udah banyak nih, bisa YouTube, bisa Instagram dan lain-lain. Ini hak yang dilakukan oleh mereka. Mereka mengumumkan satu karya, gitu. Jadi intinya sih itu ada hak moral, ada hak ekonomi. Kalau hak moral itu subjeknya adalah punyanya pencipta, kalau kalau misalnya hak ekonomi itu adalah haknya dari pemegang hak cipta. Gitu. Oke. I see. Oke. Berarti tadi ini mungkin kalau buat teman-teman yang baru gabung ya, sebelum kita masuk nih ke apa itu royalty, audio royalty free dan juga apa itu no Ya, copyright, kita lagi bahas ya, nih tentang apa sih sebenarnya tadi musik dan lagu itu gitu. Kemudian apa yang melindungi dan bahwa musik dan lagu itu dilindungi dengan hak cipta gitu ya. Dan perlindungan hak cipta ini diperoleh secara otomatis ketika sudah diwujud nyatakan dan juga sudah diumumkan gitu ya tadi Pak Mido. yes, Dan dari yes, perolehan perlindungan itu gitu ya, banyak ada dari segi subjek, ada si pencipta dan juga pemegang hak cipta, dan dari segi objek yes, ada mendapat perlindungan hak moral dan juga hak ekonomi gitu ya tadi ya, Pak Mido ya. ya, ya, Oke, sip. Oke, mungkin ini supaya kita paham dulu nih konsep dasar hak ciptanya gitu ya, kan. itu Nah, harus kita samain dulu tuh, gitu. bener. Nah, kalau misalkan nih, Pak Mido, sebelum kita masuk Yes. ke audio royalty free dan juga no copyright, sebenarnya gimana sih Hmm, mekanisme penggunaan musik dan lagu gitu ya, kalau hmm. berdasarkan dengan ketentuan perlindungan hak cipta gitu yang sebenarnya gitu. Oke, Kan tadi oke, dapat hak moral dan juga dapat hak ekonomi tuh. Nah, kalau kita mau pakai ya, musik dan lagu tuh harus gimana sih gitu sebenarnya? oke. Rumusnya ya. Ini Mhm. sebenarnya teorinya nggak ada, tapi praktiknya gitu itu selalu saya lakukan terhadap klien-klien atau terhadap ini ilmu yang di-share juga ke mahasiswa-mahasiswa. Kalau kita mau pakai
satu karya orang lain, karena konsepnya Hmm. undang-undang hak cipta itu sebenarnya konsepnya sama kayak gini loh teman-teman. Kita samain dulu ya persepsinya ya, gambarannya ya. Yes. Kalau dulu nih ya, kita mau berkendara ya, kalau zaman dulu ya, mungkin zaman saya gitu tahun 90-an, 80 90-an, itu kalau kita mau berkendara dari satu tempat ke tempat lain, itu bisa pakai mobil umum atau kita harus beli mobil ya gak sih? Hmm. Kita harus beli mobil Ya. gitu ya. Kalau sekarang ini kita mau berkendara, pilihannya udah banyak, malah bisa nyebut merek nggak apa-apa ya, online lah ya. Iya. Ada Iya. semua yang harus kita sebut nih, Grab, Mm-mm. Grab, Gojek, Gokar dan lain-lain lah gitu ya. Itu udah banyak Iya. pilihan gitu. Jadi nggak melulu kita harus beli beli mobil untuk menggunakan mobil pribadi gitu ya, Hmm. Iya. teman-teman. Nah, lagu juga begitu. Nggak harus kita sekarang beli lagu untuk kita pergunakan. Ah, masa iya sih? Hmm. Gitu. Ya. Jadi konsepnya udah berubah nih. Konsepnya malah semakin banyak lagu kita itu dipakai sama orang, itu semakin bagus karena royaltinya akan masuk, gitu kan? Iya. Sama Iya. kayak tadi tuh, Mm-mm. kita punya mobil Grab atau kita punya Hmm. mobil Gokar, semakin dipakai sama orang banyak, semakin bagus. Kenapa? Akan ada masukan buat kita. Jadi konsepnya seperti itu. Nah, Iya. kalau ditanya gimana, itu kan dari sisi pemilik ya. Sekarang dari sisi Yes. pengguna. Dari sisi Hmm. pengguna gimana sih caranya kita mau pakai? Yang harus diketahui itu adalah dua hal. Jadi yang pertama, apa sih yang mau dipakai? Ya, saya ulangin ya, apa yang mau dipakai? Nah, yang Hmm. kedua, mau dipakai untuk apa? Hmm. Jadi yang pertama tadi, apa yang mau dipakai? Yang kedua, mau dipergunakan untuk apa? Karena itu akan ngaruh dari Hmm. jenis rights-nya sama ke mana kita minta izinnya. Misalnya, Oke. contoh ya, satu ya. Contoh Ya. satu ya. Apa yang mau dipakai sama untuk apa. Saya Mhm. mau pakai lagunya Tulus. Judulnya ada yang tahu nggak? Ada teman-teman saya sebenarnya Tulus gitu. Misalnya apa? Yang Ada yang hati-hati contoh di ya? jalan misalkan ya Bang ya. Oke, hati-hati di jalan. Itu Hmm. karyanya Tulus ya, ciptaan Ya. Tulus sendiri. Mm-mm. Saya mau cover. Artinya, Mm-mm. saya mau rubah kan dari versinya Ya. Tulus ke versi saya. Nah, Ya. apa yang mau dipakai tuh? Hak moral berarti. Kita minta izinnya ya Oke. sama Tulus. Kita minta izinnya sama Tulus. Dah, sampai situ satu. Mau dipakai Mm-mm. untuk apa? Cover. Mau dipakai untuk Hmm. apa? Cover. Oh, berarti yang saya harus lakukan adalah rights-nya performing right. Saya kan mau mengumumkan karya saya. Hmm. Gitu. Jadi, Ya. kalau performing right, tadi saya lupa jelasin. Bedanya adalah kalau performing right sama mechanical sama sinkronisasi. Mechanical dan sinkronisasi kita minta izinnya langsung ke orangnya, Hmm. ya. Tapi kalau performing right, kita nggak perlu minta izin loh, sebenarnya Oke. gitu. Prinsipnya kita nggak perlu minta izin. Kita cukup bayar royalti melalui LMK, gitu. Oke. Jadi artinya tadi kalau yang lagunya tulus kita minta izin sama si pencipta, tapi kita mau cover. Oh berarti nggak usah minta izin dong, Mhm. nggak usah minta izin gitu. Kenapa? Karena kita mau performingnya aja. Oh ya udah, Oke. cukup kita bayar royalti ke LMK, hak moralnya jangan lupa dicantumin bahwa itu ciptaannya Tulus. That's it. Oke. Gitu. Jadi itu salah satu cara kita mau mempergunakan hak dari orang lain di ranah hak cipta. Apa yang Oke. mau dipakai sama untuk apa. Gitu. Oke. Beda Oke. hal, saya contohin lagi ya. Hmm. Beda hal Ya. kalau misalnya kita mau pakai master nih, gitu ya. Misalnya Hmm. teman-teman mahasiswa atau teman-teman content creator mau pakai masternya. Masternya ya, Mhm. bukan mau di cover ya, tapi masternya. Artinya apa? Apa yang mau dipakai nih? Covernya. Oh, cover itu pemegang hak ciptanya adalah apa namanya? Studio rekaman. Berarti kita Hmm. minta izinnya sama studio rekaman. Untuk apa? Kita mau masukin lagu itu ke karya kita. Apa namanya? Sinkronisasi. Oh, mesti minta izin langsung berarti. Gitu. Jadi Oke. rumusnya di dua tadi, teman-teman. Gitu. Rumusnya di dua Oke. tadi. Apa yang mau dipakai sama untuk apa. Gitu sih. Itu Berarti, basic. ya, ya, ya. Itu basicnya gitu ya, ketika mau menggunakan yang dilindungi oleh hak cipta itu tadi, bahwa
Iya, apa yang dipakai dan dipakai yes, untuk apa gitu. Dan iya, kemudian refer lagi ke tiga rights yang tadi gitu ya Bang ya, berarti ya. iya, Yang mechanical, sinkronisasi iya, dan juga performing gitu ya. Kalau performing, yes, mechanical sama sinkronisasi berarti sinkron. kita Langsung, harus izin langsung, tapi kalau yang performing kita bisa langsung pakai gitu berarti. Asal iya, bayar royalti dengan royalti ke LMK. ke Ya, LMK. Oke, oke. Oke, mungkin yes. sampai sini kita udah dapat nih gitu ya teman-teman sobat Edu HKI gitu. Flow-nya gimana sih gitu mulai dari perlindungannya Hmm, sampai kalau kita mau hmm. pakai sebuah lagu gitu ya tadi apa yang akan dipakai dan juga untuk apa itu digunakan, kita udah bisa mulai nangkep nih ya. Oke, berarti mekanismenya gini nih. Kita harus pahamin dulu ini rights-nya apa, kemudian apa yang dipakai dan juga dipakai untuk apa gitu kan. Nah, berkaitan dengan yang hari ini kita mau bahas nih, Pak Mido, mengenal audio royalty free dan juga no copyright gitu ya. Karena kan kadang kalau kita berkarya gitu ya, kita buat sebuah konten gitu kan, kita pasti mungkin ngambil musik-musik gitu ya dari mana-mana gitu kan. Nah, Ya. mungkin kalau dengan skema itu tadi kita mungkin kayak takut dulu kali ya di awal kayak, oh kok ribet banget. Jadi tadi saya udah cerita di awal tuh kita memperbandingkan sama kendaraan ya. Jadi lebih Yes. gampang kalau kita perbandingkan sama kendaraan juga. Jadi berkembangnya hak ekonomi, ada hak moral, hak moral tuh melekat dan lain-lain sekarang berkembangnya. Jadi kalau di Hmm. kendaraan itu ternyata ada contoh misalnya eh, kendaraan gratis gitu ya. Kendaraan gratis. Hmm. Jadi pemilik kendaraan dia menggratiskan silakan pakai, nggak usah bayar, nggak apa-apa. Nah, Ya. audio royalty free juga semacam itu, gitu. Artinya silakan. Tadi saya sebagai pencipta dan pemegang hak cipta, silakan dipakai. Mau pakai itu buat sinkronisasi, mau buat mechanical, atau buat performing, silakan. Nggak perlu Hmm. minta izin dan nggak perlu bayar royalti. Jadi Oke. apa namanya? Ya silakan dipakai aja gitu. Saya bukannya melepaskan hak ya, nggak melepaskan hak. Hmm. Haknya tetap di saya, tapi saya kasih free gitu, kasih free. Nah tapi teman-teman harus diingat nih, Hmm. free-nya tuh nggak free-free banget gitu. Hmm. Maksudnya contohnya kayak gini deh, contohnya kayak kita kalau ada teman-teman yang pernah asuransi gitu ya, Hmm. apa all risk gitu ya. Ih, Hmm. baca lagi deh, nggak all banget lagi gitu, Hmm. nggak itu. Oh, tapi semua di cover kok, banjir di cover. Banjir yang kayak apa di cover itu kan ada Iya ketentuannya, sih. bener gak sih? Ya, Nah ini juga benar-benar. gitu, audio royalty free, wah ini gratis nih. Biasa kita Hmm. kan orang Indonesia nggak bapak-bapak, ibu-ibu yang masih muda, kalau lihat free main pakai-pakai aja gitu, wah free Iya, menarik benar. nih. Tapi ada aturannya Langsung. teman-teman. Aturannya di mana? Tadi yang saya bilang, jangan pernah dilepas apa yang mau dipakai dan untuk apa. Hmm. Jangan-jangan masih ada rights yang nempel. Maksudnya apa? Hak moral kan berlaku selamanya. Jadi walaupun Hmm. itu royalty free, tetap cantumkan nama si pencipta. Hak moralnya jangan lupa gitu. Walaupun hak ekonominya udah dia dia kasih bebas gitu ya. Hak moralnya tetap kita cantumkan. Paling itu sih kalau audio royalty free dan banyak sih sekarang ya website-website yang upload gitu ya mengumpulkan Hmm. lagu-lagu yang tadi tuh hak ekonominya kita bebas pakai gitu. Oke, oke, oke. Berarti kalau audio royalty free ini tadi berarti tidak usah bayar royalti dan tidak usah izin gitu ya, Bang. Tapi Ya, kita harus tetap mencantumkan hak moralnya itu yang tadi itu ya, seperti iya nama dong. penciptanya gitu ya. Iya. Oke. Kalau gitu, kalau misalkan no copyright ini apa, Bang? Bedanya apa Oh, sih? beda. Kalau no copyright beda. Jadi kalau Hmm. no copyright tadi ya nggak nono banget juga, ada Hmm. syaratnya gitu ya. Iya. Kalau no copyright ya ada dalam Undang-Undang Hak Cipta itu ada pembatasan. Jadi kalau kita pergunakan yang tadi hak ekonomi, saya ulangin lagi, mechanical, Hmm. sinkronisasi, performing, gitu ya, kita Hmm. harus minta izin. Atau kalau Aha. performing kita harus bayar royalti, kalau enggak kita dianggap melanggar hukum. Tapi Hmm. undang-undang ada syaratnya juga silahkan dipergunakan nah asalnya nih gitu ya. Hmm. Jadi no copyright itu untuk satu kepentingan pendidikan. Jadi kayak Oke. contohnya nih gitu ya, hari ini
Kan memang Mhm. Eduka HKI kan tujuannya untuk pendidikan, gitu ya, tujuannya Mhm. untuk pendidikan. Nah, ini nggak apa-apa nih kita lakukan sinkronisasi mechanical, misalnya ada suara suara jeng 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 gitu, atau ada lagu mau kita sinkronisasi ke acara ini, no problem gitu, karena tujuannya untuk pendidikan gitu, tujuan Oke. untuk pendidikan. Nah, itu tujuannya ya. Terus yang Mhm. kedua, ada syaratnya, disebutkan sumbernya secara jelas. Dari mana sih kita dapat lagu atau suara itu gitu ya. Ya. Bahkan karena nggak menutup kita nggak membatasi hanya di lagu aja. Tadi kan lagu lagu Mhm. dengan musik, karena musik itu kan benar-benar luas banget. Saya bilang Ya. di Indonesia tepuk-tepuk bantal aja atau tepuk-tepuk bahu aja itu udah ada nadanya gitu. Itu jadi Mhm. jadi musik gitu. Itu bisa kita pakai gitu. Nah, jangan no copyright, balik ke no copyright tadi. Satu, untuk ketujuan pendidikan, untuk penelitian, untuk penulisan Mhm. karya ilmiah, itu dia bukan dianggap sebagai pelanggaran hak cipta. Kalau Oke. kita sebutkan sumbernya secara jelas dan kita hormati hak ekonominya. Contoh misalnya ada teman-teman mahasiswa, misalnya mahasiswa-mahasiswi, kalau Mhm. contoh di kampus saya yang tempat saya mengajar, London School, mereka banyak ini Mbak, tugas-tugas tuh project gitu ya, Oke. tugas-tugasnya project, mau nggak mau harus, nggak menarik dong nggak ada lagu, mereka harus mau Ya. nggak mau tanda kutip nyomot nih, nyomot Mhm. lagu untuk jadi project mereka. Nah, itu saya selalu ngingetin, jangan lupa gitu ya, it's okay, disebutkan bahwa video ini untuk tujuan pendidikan Mhm. gitu ya. Yang kedua, disebutkan sumbernya, ngambil dari mana, dari Ya. YouTube kah atau dari link mana, disebutkan sumbernya. Terus yang Oke. ketiga, tadi hak moralnya tetap harus dijaga. Kalau memang kita pakai lagunya itu di cover, gitu kita cover, artinya penciptanya dimasukkan. Tapi kalau kita ambil plug-plug masternya, Mhm. penciptanya disebutkan, kemudian pemilik masternya disebutkan, penyanyinya, pemegang hak terkait disebutkan, pemusiknya kalau perlu disebutkan semua sebagai respect kita gitu, kita hargai hak Mhm. mereka. Nah, itu salah satu dari no copyrights gitu. Jadi bukan dianggap sebagai pelanggaran hak cipta untuk kaitannya Oke. sama lagu. Iya, iya, iya. Oke. Mungkin Bang kalau aku bisa simpulin dikit ya sampai sini gitu. Yes. Bedanya di audio royalty free dan juga no copyright ini adalah kalau audio royalty free ini penggunaannya tidak secara spesifik gitu ya yang disebutkan di undang-undang yang dikecualikan itu berarti Bang ya yang kayak untuk pendidikan, penelitian dan sebagainya gitu. Tapi Ya, memang ya, ya. dia ada haknya gitu ya, tetapi dari si pemilik hak ini kemudian melepaskan hak ekonominya itu tadi ya, jadi nggak usah bayar royalti dan juga nggak usah izin gitu, as long as tetap mencantumkan hak moralnya gitu ya. Iya. Nah, kalau yang no copyright itu ketika musik atau lagu itu digunakan untuk kepentingan yang dikecualikan di undang-undang itu tadi gitu ya. Berarti bilang seperti Iya, betul. pendidikan, Betul. penelitian begitu ya. Betul. Hmm. Oke. Nah, pertanyaannya nih Bang, gimana sih kita bisa Ya. tahu gitu ya, kalau misalkan yang no copyright kan berarti ini lebih jelas ya dalam artian oke, as long as tujuannya nih untuk pendidikan, untuk hal-hal yang Hmm. dikecualikan dalam undang-undang, oke ini bisa no Hmm. copyright nih masuknya gitu. Tapi kalau yang Hmm. audio royalty free nih Bang, gimana kita bisa tahu sih sebuah lagu atau musik itu bahwa oke ini Hmm. audio royalty free nih gitu. Kalau kita Ya. bisa pakai uh, terserah kita dalam artian kita nggak usah bayar Hmm. royalti dan nggak usah izin gitu, tapi tetap harus cantumin hak moralnya itu. Gimana sih Bang kita bisa tahu itu gitu? Paling gampang itu kita cari website yang memang peruntukannya untuk lagu-lagu atau musik Hmm, atau apa istilahnya, sound gitu ya, yang memang audio royalty free, itu paling gampang, udah jelas gitu oke. ya, udah jelas, itu Hmm, udah jelas. Tapi kadang gini, teman-teman mahasiswa atau teman-teman di media gitu ya suka hmm, nanya ke saya juga, "Dok, lo tahu gak sih lagu ini?" gitu ya. Lagu ini punya siapa sih gitu. Punya siapa sih, kita cari nggak ketemu gitu ya. Tapi memang sebagai bentuk penghormatan dan memang dilindungi hak mereka, kita hmm, kita yang harus cari tahu gitu ya. Kita yang harus oke, cari tahu karena tadi tugasnya si pencipta adalah mewujudkan dan mengumumkan. Nah, oke. itu tugas mereka tuh ya, tugas mereka Mhm, sebagai pencipta.
Nah, tugas kita sebagai pengguna cari tahu, nggak bisa enggak. Kita cari tahu gitu. Nah, Ya, ya saya bilang tadi paling paling gampang ya cari ke website yang memang audio royalty free gitu. ya. Nah, tapi Jadi tercantum sekarang jelas saya gitu suka ya. iya, itu udah jelas, udah clear gitu, udah clear mau memang seperti itu. Tapi ada yang gini, sir, ya lagu-lagunya nggak enak gitu. Lagu-lagunya bukan Hmm. lagu-lagu yang hits gitu. Udah bukan bukan Hmm. lagu-lagu yang terkenal. Gue mau pakainya lagu yang terkenal. Ya kita kan negara aturannya ada aturan gitu ya. Ada aturan. Ya. Artinya apa? Pilihan itu. Itu Hmm. pilihan. Balik lagi ke mau pakai yang free ya apa adanya. Sama aja Hmm. kayak gini. Mau pakai yang free ya silahkan naik misalnya supportnya Transjakarta. Mau yang berbayar sedikit nyaman, ya silakan naik taksi, agak lebih mahal Hmm. sedikit. Ya itu kan natural ya. Itu ya Ya. alam ya memang begitu. Mau yang Hmm. free ya apa adanya. Mau yang berbayar, mau yang minta izin ya lu dapet yang bagus gitu. Jadi Ya. ya sesimpel itu sih. Oke, oke. Nah, Bang, Yes. ini ada yang tanya juga nih, untuk Sobat Yes. EDUHK, mungkin kalau ada yang mau tanya langsung bisa drop aja ya di komen. Ini ada Silakan yang izin dong. bertanya, apa sih sebenarnya akibatnya kalau kita nggak izin dan menyanyikan lagu orang tanpa izin gitu? Mungkin tadi berkaitan Oke. dengan yang kalau bukan audio royalty free gitu kali ya. Ya, ya. Mm-mm. Oke, ini Nitya ya. Nitya ya. Yes, Kak, izin Nitya. bertanya apa akibatnya jika tidak izin dalam menyanyikan lagu orang tanpa izin? Mm. Dalam menyanyikan lagu orang. Oh, oke, oke, oke. Jadi Ya, apa akibatnya ya? Akibat hukumnya yes. ya, gitu ya. Jadi Mhm. gini, kita pahami undang-undang hak cipta yang paling update kita sekarang ini, gitu ya. Itu deliknya aduan. Mm. Artinya apa sih? Dalam hukum itu ada delik aduan sama delik umum. Delik umum itu bisa berjalan, bisa diproses oleh kepolisian tanpa adanya yang ngaduin. Contohnya Mhm. kayak pembunuhan gitu ya. Nggak mungkin dong Yap. mayatnya mayatnya ke kantor polisi gitu terus ngadu, Pak saya dibunuh gitu. Iya. Yang ada viral tuh jadinya Lari gitu. semua. Nah, jadi lari semua yang ada gitu. Nah, deliknya aduan. Artinya apa? Artinya harus ada yang mengadukan. Nah, Hmm. berkaitan sama pertanyaannya itu ya, Kak izin bertanya. Apa akibatnya jika tidak izin? Akibatnya macam-macam, bisa macam-macam. Bisa bisa jadi kamu nggak kenapa-napa. Mhm. Kenapa? Karena yang punya nggak ngaduin kamu. Misalnya Mhm. saya nih gitu ya, saya Ya. yang punya nih. Kamu nggak minta izin, tapi saya bilang Anitia Hoki, kayaknya saya kenal deh. Oke, it's okay, no problem. Mhm. Itu kan izin mengizinkan secara tidak langsung gitu. Jadi kan saya nggak komplain Mhm. gitu. Kamu pakai, saya nggak komplain, nggak apa-apa. Itu bisa akibatnya seperti itu. Yang kedua, bisa akibatnya adalah eh, kamu nggak bisa dapat hak ekonomi dari karya kamu sendiri. Misalnya Mhm. katakanlah gini, kamu cover lagu orang gitu ya, kamu nggak minta izin, ya orangnya biarin nggak apa-apa. Ya. Tapi contoh let's say di YouTube gitu ya, kamu di YouTube, saya nanti tinggal klaim ke YouTube, YouTube lagu yang dinyanyiin sama Nitya itu lagu saya. Pada saat Mhm. kamu bisa monetize karya kamu, ada iklan masuk, kamu nggak dapat apa-apa, saya yang dapat. Oke. Bisa seperti itu akibatnya. Bisa Mhm. lagi saya dari awal udah nggak suka nih misalnya sama Nitya. Nitya contoh aja ya. Saya udah nggak suka gitu. Saya nggak peduli gitu. Wah Nitya pakai lagu saya nggak suka sama dia. Saya bikin laporan ke polisi. Mhm. Akibatnya pidana. Bisa juga seperti itu. Jadi akibatnya nih macam-macam. Kenapa? Karena deliknya aduan. Gitu. Ya. Deliknya aduan. Tergantung dari si pemilik. Mau ngaduin apa enggak gitu. Mau ngaduin apa mau biarin. Tapi sekarang sih trennya, Nitya teman-teman, trennya itu penyelesaiannya bukan secara hukum ya. Mhm. Maksudnya bukan secara hukum langsung gitu ya. Bikin laporan dan lain-lain bukan itu. Trennya adalah ya biarin aja. Tadi saya bilang kita punya mobil online, Grab Car kah, Gojek Go Car kah, kita kan lebih seneng kalau mobil itu dipakai sebanyak-banyaknya, bener nggak? Kita Ya. izinkan orang pakai sebanyak-banyaknya. Tinggal nanti tergantung siapa yang naik. Kalau ternyata yang naik orang yang terkenal, gitu ya, kita kan akan dapat ininya apa Mhm. fee-nya gitu ya dari Ya. bukan terkenal maksudnya sering gitu ya sering kita Mhm. akan dapat royaltinya sama gitu nggak apa-apa di YouTube silahkan aja pakai saya nggak perlu marah-marah lagu saya di cover semakin banyak di cover justru bagus
dengan begitu saya bisa klaim ke YouTube nanti. Hmm. YouTube lagu itu lagu saya. Ini buktinya. Udah, kamu capek nyanyi, kamu nggak dapet apa-apa, saya yang dapet hak ekonominya. Jadi gitu. I see, I see, Iya. I see, I see. Oh, jadi emang dampaknya sebenarnya banyak gitu ya. Tergantung nih gitu ya. Tapi memang Tergantung. yang trennya sekarang adalah dibiarin karena toh nantinya kalau itu booming juga si pencipta ini juga bisa dapat juga gitu ya. Iya, iya. Mm, 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 Masa iya gini, apa, saya punya Grab gitu, misalnya mobil Grab atau mm. mobil Gokar, nggak boleh ya, nggak boleh. Ya saya nggak dapet apa-apa dong nanti, ya nggak sih? Iya, Gitu. Saya benar-benar. nggak dapet apa-apa. Sekarang semakin banyak yang pakai lagu kita, semakin banyak yang pakai karya kita, bagus. Tinggal gimana caranya kita klaim, gitu kita klaim. Oke, siap, siap. Oke. Oke, mungkin Hmm. dari Nitya udah cukup kali ya. Nanti mungkin kalau ada follow up questions bisa langsung tanyain lagi di komen. Ini pertanyaan lagi Bang, yang kedua dari Jai. Hmm. Izin bertanya Kak, apakah kalau mau buat video atau film pendek untuk hiburan di YouTube gitu ya, menggunakan audio yang ada copyright-nya, otomatis Iya. harus masuk ke synchronized rights atau harus izin ke ownernya gitu ya, karena sebetulnya di YouTube sendiri sudah ada sistem konten ID yang langsung terhubung ke ownernya dan tidak bisa memonetize atau dapat untung juga Iya. gitu. Itu bagaimana ya Bang gitu? Iya. Iya, benar memang. Apa YouTube sekarang dia udah punya sistem ngebaca ya, gitu ya. Hmm. Nada-nada tertentu itu udah langsung keblok gitu ya, karena dari awal saya sudah mengklaim, misalnya saya gitu ya, saya sudah Ya. mengklaim lagu ini milik saya. Anytime ada orang yang pakai, nggak boleh ya, langsung terblokir. Hmm. Bisa jadi nanti saya minta sama YouTube khusus untuk Indonesia, Asia, saya minta lagu saya nggak boleh ada yang pakai ya. Karena kaitannya Oke. mungkin sama perjanjian dengan, let's say misalnya Sony Music, lagu Hmm. saya hanya untuk eksklusif untuk mereka gitu ya. Itu bisa begitu. Hmm. Nah, Hmm. tapi ini ya, pinternya teman-teman ini ya, apa namanya content creator ya. Itu musiknya Hmm. bisa dirubah, dinaikin nadanya Oh. atau diturunin. Itu jadi nggak ketangkep. Jadi Jadi nggak nggak ketangkep gitu ketangkap kan. sistemnya gitu ya Bang Nggak ya? ketangkap sistem. Itu Oke. kejadian gitu. Itu kejadian. Makanya nanya ke saya gitu ya. Apa? Saya ini kok bisa kok gitu ya masuk ke saya pakai lagu itu bisa karena dinaikin berapa berapa ini apa tingkatan gitu ya. Jadi nggak ketangkep Hmm. gitu. Nggak ketangkep. Ya Hmm. tetap aja kalau orangnya tahu ya orangnya tahu itu terus apa nggak ada terjadi apa-apa itu bukan berarti dia nggak mempermasalahkan itu kan Hmm. udah jadi satu bukti bahwa Anda mempergunakan tanpa izin. Tinggal dianya aja Hmm. nih, pilihannya tadi. Pilihannya tadi, mau larang total atau mau membiarkan tapi apa hak ekonominya diambil, monetize-nya Hmm. diambil atau sama sekali ya udah dibiarin gitu. Karena misalnya temen atau sahabat atau misalnya incerannya gitu ya atau pacarnya, coba aja kalau misalnya pacar nyanyiin lagu lu gitu, terus lu mintain Hmm. royalti yang ada diputusin gitu. Itu makanya itu delik aduannya di situ, sifat delik aduannya di situ. Gitu. Oke, oke. Jadi balik lagi sebenarnya di YouTube sendiri juga udah ada sistemnya gitu ya. Iya, betul, betul. Mm, 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 mm. Betul. Berarti Jadi kalau apa silakan. kalau ada sistemnya gitu berarti kita harus izin dulu langsung gitu ya Bang ke ownernya gitu atau gimana? Iya dong. Iya dong, kalau Mm, misalnya apa namanya, apalagi tadi ya, yang kayak si siapa namanya Jai gitu ya, mm, mm. karena nggak bisa gitu ya mau nggak mau harus izin, gitu harus Oke. izin. Dengan izin apa gunanya sih gitu? Dengan izin Mm, tuh bukan hanya kita bisa melakukan sinkronisasi, tapi tambahannya adalah pada waktu nanti video kita, konten kita itu bisa dimonetize, uangnya masuk ke kita, kita dapat keuntungan karena itu oke. karya kita, gitu. Jadi Mm, jangan mm, mm. jangan berpikir aduh izin ribet gitu ya izin panjang kita berpikir panjang gitu ya Mm, selamanya ini kan mm, jadi konten kita akan jadi mm. Iya, penciptanya kalau mau dipakai iya. orang artinya harus minta izin kita udah jadi pencipta kita udah jadi pemegang hak cipta level kita naik Iya. gitu dari Mm, pengguna mm. udah jadi pemegang dengan kita minta izin gitu I izinnya see. izinnya bisa berbayar apa enggak ya macam-macam Mm, harganya berapa nggak ada ketentuannya gitu bisa aja oke. kalau kita minta baik-baik kita kasih tahu tujuannya untuk apa jangan-jangan dikasih free dilihat juga oh ya Hmm. udah kalau enggak kita bagi hasil
dari apa klien-klien kita yang kita diskusikan segala macam-macam random. Oke. Mohon maaf, ada yang free sama sekali, ada yang ya udah nggak usah bayar tapi nanti kita bagi hasil ya gitu. Jadi Ya. sekarang nih arahnya tuh udah ke sana gitu. Jadi bukan Mm-mm. hukum tuh bukan lagi maksudnya ini ya sanksi hukum, Mm. upaya hukum bukan lagi alat utama tapi lebih Mhm. kepada alat pemaksa di terakhir deh gitu. Itu yang bener-bener Ya. kalau emang udah bandel banget nggak bisa ya udah Mm. mau nggak mau Iya, upaya iya, hukum iya, iya. gitu. Iya, iya, nangkep, nangkep. Tapi sebenarnya aku agak penasaran nih Bang, maksudnya kalau kita orang Ya awam gitu silakan. ya, kayak izinnya tuh gimana sih Bang sebenarnya caranya gitu? Apakah harus lewat kayak seperti Bang Rido gitu ya, as a consultant IT gitu, Hmm, atau kita kayak bisa langsung hmm. ke labelnya sendiri atau gimana gitu biasanya Bang prakteknya? Prakteknya biasanya kita apa cari tahu gitu ya. Sekarang kan udah gampang Hmm. banget ya cari tahu browsing. Paling gampang kalau musik kita ada beberapa website mau tahu siapa yang punya. Contohnya kayak Escape di escape.com, terus Escape. Cash Hmm. Cash.org itu juga bisa ketahuan penciptanya siapa, pemegang hak ciptanya siapa. Bahkan satu lagu itu bisa ada beberapa versi tuh. Lu mau pakai yang mana? Hmm. Makanya saya bilang dalam melakukan sesuatu mesti rigid, mesti tight. Artinya kita udah tahu apa yang mau kita pakai dan untuk apa. Karena akan berpengaruh juga loh ke harga gitu ya. Pada Hmm. saat minta izin jangan minta izin asal aja. Kita udah tahu apa yang mau kita pakai sama untuk apa. Ya. Misalnya katakan lagi nih, saya mau pakai master rekaman kamu nih gitu ya. Hmm. Tapi saya minta izinnya karena saya kenalnya sama kamu, saya minta izin sama kamu. Izin ya, Hmm. boleh ya? Ya masa iya nggak dibolehin? Pasti boleh dong. Tapi dari awal udah salah. Kenapa? Karena yang mau saya pakai kan master. Saya bukannya mau apa mau cover. Kalau cover minta izinnya sama pencipta benar. Tapi kalau Hmm. master ya sama pemilik master. Sama E2HKI misalnya ya. Hmm. E2HKI itu pemilik master. Minta izin sama dia gitu. Karena saya mau pakai master itu. Tapi yang saya mau pakai bukan master yang itu, ternyata master yang dipegang sama orang lain ya minta izin lagi. Yang mana nih gitu. Karena Hmm. prinsipnya gini, mereka akan ngasih tahu gitu ya. Mereka akan ngasih tahu, yang lo mau pakai apa. Kalau kita dari awal kita nggak tahu apa yang mau kita pakai dan untuk apa, misalnya kita mau coba bilang lagu A gitu. Lagu A versi Hmm. yang mana nih? Itu banyak macam-macam. Lagu ya A yang dinyanyiin sama si B, apa featuring yang B apa C atau yang D itu macam-macam gitu. Mau yang mana nih? Kita cari tahu. Gitu. Kita cari Hmm. tahu dulu dengan sebelum apa sesudah kita udah cari tahu pihaknya, kita juga harus tahu apa yang mau dipakai dan untuk apa gitu. Karena Balik tadi. sekali lagi itu akan berkaitan sama nilainya nanti. Misalnya katakanlah kita minta izin untuk sinkro. Oh ya udah, sinkro nilainya sekian. Ya namanya orang jual gitu ya, orang rights yang mau dipakai pasti kan kepengen harga setinggi-tingginya dong. Nah, Hmm. kita bilang sebagai pengguna kita cuma pakai sinkro kok dan itu juga untuk wilayah Indonesia misalnya supaya harganya bisa turun lagi gitu. Tapi kalau Hmm. kita cuma bilang mau pakai ya dia mikirnya adalah all rights ya, benar-benar sinkro, mechanical semua dan untuk jangka waktu selamanya misalnya atau wilayah worldwide. Ya iyalah harganya Hmm. mahal gitu. Jadi sebelum mau misalnya ya sama lah untuk semua hal ya. Sebelum main Hmm. motor lu mesti pelajarin dulu dong motor mesinnya seperti Hmm. apa supaya Ya. nanti ke bengkel nggak dikerjain sama orang bengkel. Nah kalau mau main musik, main konten, pelajari dulu dong aturannya seperti apa yang mau Yes. dipakai dan untuk apa supaya Yep. nggak dikerjain sama orang-orang yang mau ngerjain gitu Siap, gitu. siap, siap. Oke, Yes. jadi emang harus runtut banget ya Bang ya, Iya untuk dong, iya apa, dong, mesti dong. dipakainya yang mana gitu ya, dan cari Iya, tahunya mesti bener-bener sampai runtut gitu ya. Ada iya. pertanyaan follow up question nih Bang nih dari Jay juga. Nah, tapi Bang dalam hal ini kalau misalkan diperbolehkan tidak di Hmm. take down langsung dari YouTube karena sistem konten ID-nya, tapi memang tidak dapat dimonetize, apakah perlu izin ke ownernya lagi Bang? Ya silakan aja nggak apa-apa gitu kan. Tadi prinsipnya gitu. Sebenarnya Hmm. percayalah, prinsipnya adalah ya kalau misalnya emang kamu nggak ada masalah sama ownernya ya,
Kalau emang dari Mhm. awal masalah sama ownernya lu mau minta izin gimana juga gak bakal boleh. Gitu. Jadi kalau kalau nggak ada masalah, tadi prinsipnya gini teman-teman. Prinsipnya adalah pemilik sebagai pemilik kendaraan, semakin kendaraan itu dipakai semakin bagus dong. Ya. Tapi ya sesuai dengan aturan gitu. Jangan Mhm. main main pesen taksi atau Grab atau Gojek, Gokar lo nggak bayar gitu. Sesuai Ya. aturan aja. Dia juga pasti bakal Ya. seneng gitu. Ya. Jadi ya nggak apa-apa, ajukan, ajukan. Tapi jangan lupa apa yang mau dipakai untuk apa. Jangan Mhm. sampai salah. Pernah soalnya gini, ada satu klien kita apa belum 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 ngobrol ya sama kita, tapi karena dia tahu Mhm. penciptanya siapa, dia minta izin langsung ke pencipta. Ya Mhm. namanya orang kenal ya silahkan aja. Ya udah sok-sok silahkan dipakai gitu. Ya udah Mhm. dipakai. Ternyata yang dia pakai adalah sinkro master rekaman. Nah Mhm. kebetulan apa master rekamannya ngamuk gitu. Lu nggak minta izin? Gue udah minta izin kok ke pencipta. Nggak ada urusan, beda. Oh, Apa yang mau ya. dipergunakan untuk apa? Kita tahu dulu. Setengah mati tuh orang bilang, Dok, gue udah minta izin kok sama penciptanya langsung, sama Tuhannya langsung. Nggak gitu ceritanya. Nggak gitu. Apa yang mau dipakai untuk apa? Itu pahami dulu. Gitu. Begitu Ya, itu ya, paham, ya. kita udah tahu arahnya kemana dan kita bisa nego gitu ya. Mhm. Oh, kita mau pakai untuk sinkro. Ya harganya sinkro aja. Jangan harga Mhm. untuk all. Gitu. Ya. Apa jangka waktunya, kemudian Mhm. apa namanya wilayahnya juga itu kan bisa jadi untuk negosiasi gitu. Oke, balik lagi ke prinsip tadi ya, apa dan Yes, dipakai untuk apa, gitu kan? iya, apa yang Oke. mau dipakai dan untuk apa tahu dulu. Jangan sampai Mhm. kita isi bensin dong gitu, isi bensin, tapi sebenarnya solar rusak, Ya. rusak mobil gitu kan, rusak mobil kita. Ya, Tahu ya. dulu solar apa, Mhm. premium udah nggak ada lagi ya, Pertamax apa, ya itu tahu dulu Pertalite gitu, apa tahu dulu. gitu ya. Kalian apa teman-teman berani untuk main di konten, tahu dulu aturannya apa. Teman-teman Mhm. berani main futsal, tahu dulu aturan futsal seperti apa. Mhm. Mau main Ya, basket, ya. tahu dulu aturan basket seperti apa, gitu. Ya, ya, ya. Oke, siap. Wah, oke, terjawab nih ya. Oke nih, Bang. Silahkan. Nah, mungkin, 2 pertanyaan lagi nih terakhir ya, kalau misalkan dari aku, mungkin teman-teman kalau ada yang, punya Ya, pertanyaan lagi boleh banget. silakan. Sebenarnya Bang, kelebihan dan kekurangannya apa sih Bang, kita punya audio royalty free dan juga no copyright ini Bang? Oke. Audio royalty free tadi udah kita bahas sebenarnya kekurangannya ya. Heeh, Kekurangannya terbatas memang. Nggak semua orang mau memberikan ya gini deh gitu. Kamu bisa kita bisa sama-sama lihat orang yang mau ngasih mobilnya gratis ke kita kan terbatas ya, gitu ya. mhm. Terbatas gitu. Kalau nggak saudara, kalau nggak kenal-kenal banget, kalau nggak kenal-kenal, kalau kenal kenal banget gitu. Jadi ya terbatas memang pilihannya Iya, gitu. Jadi nggak bukan lagu-lagu yang hits gitu ya. Jadi itu mhm, kekurangannya. Tapi oke, kelebihannya apa? Kelebihannya ya kita nggak perlu keluar kos pada saat acquire, kita nggak perlu minta izin, kita nggak perlu bayar royalti, ya itu kelebihannya gitu. Tapi mhm, tetap jangan lupa hak moral gitu, hak moral akan iya, tetap melekat. Itu mhm, kelebihan kekurangannya sih kalau menurut saya. iya, iya, oke. Nah, Pilihannya kalau terbatas. pesan oke, kalau pesan nih Bang, buat konten kreator dan Hmm. juga mungkin YouTuber gitu ya, yang Hmm, hmm. kutat di dunia ini gitu ya, Iya, iya. apa nih Bang pesannya gitu? Apa yang harus, kiat-kiatnya lah untuk pelajari tadi kan, Bang Wido sendiri juga bilang ya, kalau kita mau terjun di Hmm, dunia content creator, pelajarin dulu nih hmm. aturannya gitu kan, pelajarin dulu Yes. cara-caranya. Ya. Nah, apa sih Bang pesannya Hmm. nih kalau dari Bang Wido? Iya, jadi yang pertama tadi kita tahu dulu aturannya ya gitu. Kita mau main futsal jangan main futsal aja. Nanti kita golin ke gawang sendiri kita seneng lagi gitu. Atau kita udah golin ternyata wasit bilang nggak gol gitu. Itu sama aja Mhm, kayak kita udah setak terus yang apa like banyak tapi mhm, ternyata kita nggak dapat apa-apa di situ. Itu iya, resikonya gitu. Itu resikonya. mhm, Nah, artinya apa teman-teman? Pada saat kita udah tahu aturannya, kalian bisa berstrategi nih gitu. Mau gimana? Misalnya gini, contoh YouTuber atau content creator baru gitu ya. Oh, kalau mau acquire minta izin harus keluar uang nih gitu. Kita bisa mhm, berstrategi. Ya nggak apa-apa. Kita pakai dulu gitu ya, kita pakai tapi hak moralnya kita cantumkan segala macam.
Tapi pada saat nanti ternyata subscriber kita kliknya udah mulai bagus gitu ya, kita minta izin Oke. gitu. Kita minta izin kita pakai ya lagunya segala macam, nanti kita bagi hasil atau gimana gitu. Nah, Hmm. atau dari awal teman-teman udah punya modal, udah punya udah punya sumber daya gitu ya. Ya silakan. Hmm. Dari awal ya udah minta izin, ke depannya nggak akan keganggu. Nah, Oke. kalaupun nggak mau ya, kalau aduh nggak mau nih, biaya nggak ada segala macam, kita udah tahu resikonya. Satu Hmm. saat, pada saat ini bisa dimonetize, kita nggak dapet apa-apa. Harus Hmm. udah paham, yang kita cari artinya kita mau famous-nya aja, bukan Hmm. nyari uangnya di situ gitu ya. Ya. Tujuannya di situ. Atau yang apa? Atau kita tahu resikonya yang kedua tadi kita diblok sama sekali. Udah Hmm. capek-capek bikin konten lo diblok gitu ya, nggak bisa di mana-mana. Lebih apes lagi, udah diblok, dilaporin polisi gitu. Jadi sebenarnya sama aja kayak kita olahraga gitu atau kita mau main permainan. Kita pada saat kita udah tahu aturannya, sebenarnya kan nggak bisa kita bilang jangan jangan sliding ya. Sliding itu Hmm. maksudnya ini tackle tackle. Iya. Sorry, tackle gitu ya. Saya main bola gitu. Jangan tackle gitu. Sebenarnya tackle nggak apa-apa, tapi ada aturannya. Sama Iya. aja di hak cipta juga gitu. Pakai nggak apa-apa, tapi ada aturannya. Hmm. Gitu. Jadi saya sangat pesen nih, pesen saya buat teman-teman, tahu dulu nih aturannya seperti apa. Gitu. Pada saat kita udah tahu aturannya, apa tindakan kita, akibatnya udah terukur semua. Gitu. Iya. Gitu. Oke, siap-siap, mantap, Sip. mantap. Oke deh Bang, mungkin aku sedikit simpulin ya dari pembahasan kita Boleh, tadi. boleh, silakan, silakan, silakan. Oke, jadi memang mengenai konten creator gitu ya, YouTuber-YouTuber di luar sana yang membuat konten, Hmm. tadi Bang Mido bilang pahamin dulu nih aturannya, bahwa kita paham, oke kalau konten dilindungi dengan hak cipta gitu ya. Hmm. Hak cipta ini aturannya seperti apa, bekerjanya seperti apa. Tadi Bang Mido juga bilang bahwa ketika sudah diwujudkan dan juga sudah dilakukan pengumuman, dia otomatis terlindungi gitu ya. Dan dengan terlindunginya sebuah musik dan juga lagu ini menghasilkan hak-hak itu tadi gitu ya Bang ya. Ada hak moral dan juga hak ekonomi gitu ya, Hmm. yang tadi kita juga pahamin bahwa ada mechanical, sinkronisasi dan juga performing gitu ya, yang dan rumusnya Hmm. tadi Bang Ido bilang bahwa kita harus tahu dulu nih gitu apa Hmm. yang mau dipakai dan dipakai untuk apa gitu kan. Kemudian juga Yes. yang mechanical, sinkronisasi dan performing tadi gitu, karena ketiga itu Hmm. beda gitu kan. Ketika kita udah tahu Hmm. itu, kita jadi paham nih gitu. Oke, mesti Hmm. melangkahnya kemana nih gitu kan. Iya, Dan juga betul. benar-benar dan berkaitan dengan audio royalty free dan juga no copyright ini menjadi sebuah sarana yang bisa dipergunakan juga ya buat para Yes. content creator untuk Hmm. terus berkarya tanpa kemudian bingung gitu ya, kayak oke ini harus izin kemana atau segala macam, as long Ya, as kita ya, mencantumkan hak moralnya gitu, tetapi iya, tetap ada batasan-batasannya gitu kan. iya. Dan bedanya tadi audio royalty free ini adalah kita tidak usah bayar royalti, tidak usah izin, tapi mencantumkan hak moralnya. Dan bedanya dengan no copyright adalah untuk tujuannya gitu yang dikecualikan oleh undang-undang itu tadi, seperti pendidikan gitu ya, Tujuh. untuk Ya, ya, penelitian dan lain sebagainya ya, gitu. Nah mungkin betul. teman-teman nanti kalau misalkan masih ada pertanyaan bisa banget nanti discuss dengan kita ya melalui DM di Iya Eduha dong, Kredit iya ID. dong, betul. Karena mungkin banyak Silakan. konten creator nih di sini kan ya kan. Mungkin oke, Iya. sekarang kita udah paham dulu nih at least oh seperti ini gitu sistemnya. Tapi nanti Hmm. kalau misalkan masih mau konsultasi, masih mau discuss step by stepnya, bisa banget nanti DM di DM kita di eduhki.id Hmm. gitu. Dan jangan lupa teman-teman, mungkin apa apa yang sudah teman-teman dapat nih di sini gitu ya, teman-teman bisa share nanti di Instagram story teman-teman masing-masing, kemudian tag ketiga orang teman, dan juga follow eduhaki.id untuk nanti bisa dapetin giveaway dengan total 50.000 untuk 2 orang pemenang gitu. Wah, thank you banget Bang Mido. Nggak kerasa kita Sama-sama. ngobrol santai, udah dapat banyak Iya. banget nih insight-nya. Mudah-mudahan nggak ngebul ya kepalanya ya. Enggak kok, Ngebul udah. gampang kan sebenarnya gitu. Jadi sebenarnya kita bisa kayak tadi main bola gitu ya. Iya, Kita benar. enjoy tahu aturannya akan mudah gitu. Kita tahu aja harus Siap. ngapain Benar, gitu. benar, benar.
Dan supaya nggak merugikan diri kita sendiri juga ya, gitu nanti di Iya, akhirnya, gitu. betul. Oke, jadi memang patut untuk belajar dulu nih, gimana aturannya, gimana Yes, mekanismenya. Jangan malas yes. untuk belajar dulu istilahnya, tapi at the end of the day nanti akan berguna juga buat kita, gitu. Pasti, pasti, Yes, pasti. benar-benar. Oke, thank you banget sekali lagi Bang Mido untuk waktunya dan sharingnya yang sangat-sangat insightful. Thank you juga buat Sobat Sama-sama. eduhki.id yang sudah gabung Makasih ya. dan aktif banget hari ini. Thank you Bang Mido, thank you juga teman-teman Makasih. semuanya. Makasih teman-teman Sampai semua. ketemu. Selamat malam. Selamat Makasih malam. ya.